Saya minta tolong Pak, tolong jangan didobrak dulu ya rumahnya. Ya tapi apinya Pak. Kamu jangan hubungin siapapun, karena aku yang pasti akan nyelamatin kamu, oke? Adegan saat ini, Emran memanfaatkan musibah kebakaran rumah untuk menghabisi Kansa demi dendam. Kansa terjebak dan tidak bisa keluar rumah untuk menyelamatkan diri karena sebelumnya Emran mengunci rumah dari luar dengan memakai gembok sebelum berangkat ke kantor. Semakin lama, api semakin membesar. Asap semakin tebal hingga membuat Kansa sulit bernafas. Semakin lama kondisi Kansa semakin mengenaskan dan memprihatinkan hingga dirinya tidak bisa menopang badan yang sudah mulai lemas. Kansa tersungkur di lantai rumah disertai dengan batuk-batuk sebagai tanda kalau oksigen di dalam ruangan sudah menipis. Tidak ada satu orang pun yang datang membantunya. Bahkan warga yang melihat kebakaran rumah nampak tidak bisa berbuat banyak karena pagar rumah juga digembok oleh Emran dari arah luar. Selain itu, para warga yang ingin menyelamatkan Kansa sengaja dihalangi Emran lewat telepon dengan alasan ada barang berharga yang tidak boleh dirusak dalam rumah. Nah, dari adegan tersebut, Emran sengaja memanfaatkan musibah kebakaran untuk membalas kematian Arini. Dengan cara momen kebakaran yang terjadi saat ini, Emran berharap kalau Kansa meninggal tanpa harus berurusan dengan hukum. Di saat Kansa butuh bantuan secepatnya karena darurat di rumah yang sedang kebakaran, di saat itu pula Emran justru masih berada di kantor untuk makan siang sambil menunggu nasib Kansa yang bisa dibilang berada di ujung tanduk. Seperti biasa, Emran tersenyum licik seperti berada di atas angin untuk bisa menang dan berhasil membalas dendam. Tanpa Emran sadari kalau sebenarnya nanti Kansa masih bisa selamat dari kebakaran. Sebab secara bersamaan, Fatan mulai curiga kalau Kansa sebenarnya dalam bahaya dan butuh bantuan. Karena Fatan sudah merasakan tidak tenang di hati hingga curiga, maka akan mengabaikan sementara tanggung jawabnya di rumah sakit sebagai dokter. Namun Fatan akan pamit atau meminta izin sama dokter Aksan untuk memastikan keadaan Kansa. Nah, dari situlah awal kejadian Fatan akan kaget ketika dirinya melihat rumah Emran kebakaran besar. Sebaliknya, Fatan yakin kalau Kansa terjebak di dalamnya. Karena sebelumnya Fatan sempat menggunakan drone dan melihat Kansa sendirian di dalam rumah. Hingga pada akhirnya tanpa menghiraukan keselamatan sendiri, Fatan akan menerobos masuk ke dalam rumah dan menemukan keadaan Kansa yang sudah jatuh pingsan untuk diberikan pertolongan. Awalnya semua warga menghalangi Fatan masuk ke dalam rumah karena keadaan kondisi sangat berbahaya. Namun Fatan tidak mempedulikan peringatan warga. Nah, itulah yang kemungkinan akan terjadi hingga membuat jalan cerita terasa menegangkan, bikin was-was dan deg-degan ya saat menyaksikan Istiqomah Cinta malam ini. Adegan lain, sudah ada rencana dokter Aksan untuk bisa menemukan anak kandung. Dari rencana tersebut adalah mendatangi rumah tempat tinggal Rianti yang sebenarnya sudah meninggal karena sakit. Dokter Aksan mendapatkan petunjuk atau informasi tersebut dari mantan istri yaitu Hutami saat bicara melalui telepon, di mana Hutami mengatakan kalau anak kandung mereka sudah dititipkan sama Rianti sejak masih kecil di masa lalu. Jadi untuk bisa menemukan atau mengetahui kalau anak kandung masih hidup, maka yang harus dilakukan dokter Aksan adalah mengetahui siapa nama dari anak yang diasuh Rianti, yaitu dengan cara bertanya sama warga orang yang tinggal di sekitar rumah Rianti. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini, lalu apakah dokter Aksan akan berhasil mengetahui nama anak Rianti adalah Kansa? Tentu saja jika nanti dokter Aksa tahu, maka kecurigaan akan semakin kuat dan besar tentang Kansa yang sudah dia kenal saat ini sebenarnya anak kandung sendiri. Biarpun begitu, dokter Aksan tidak bisa memastikan sebelum ada bukti yang menguatkan kecurigaannya. Karena di Jakarta ada banyak sekali nama Kansa. Seperti yang kita tahu,
Bukti satu-satunya untuk bisa mengungkap kebenaran anak kandung adalah tas milik Kansa yang sempat dijamret preman sebelumnya. Dan sekarang tas milik Kansa sudah hilang entah kemana. Bahkan Dokter Aksan sudah kehilangan jejaknya walaupun sudah melapor ke petugas polisi untuk membantu mencarinya. Itu artinya ada indikasi kalau identitas Kansa belum diketahui sebagai anak kandung untuk sementara ini. Namun sudah mulai dicurigai oleh Dokter Aksan di adegan selanjutnya. Sebab menurut informasi yang mungkin akan didapat nantinya adalah anak Rianti bernama Kansa. Makin sulit dan rumit ya adegan dan alur cerita untuk bisa mengungkap kebenaran Kansa anak kandung Dokter Aksan dan Hutami. Sebab secara bersamaan pula, identitas Darto juga belum terungkap setelah Amel gagal bongkar rahasia kepada Fatan, yaitu rahasia besar Darto bukan ayah kandung Kansa. Saksi kunci ada pada peran Amel yang sudah pegang atau mengetahui rahasia besar keluarga Darto. Namun sayangnya, Amel sudah berada di bawah ancaman Liden sebagai omanya, sekaligus mendapatkan sogokan dari Monica untuk tutup mulut dengan cara diberikan hadiah HP baru. Itu artinya untuk sementara saja rahasia Darto masih aman ya, sehingga dampaknya Dokter Aksan dan Hutami juga belum tahu kalau Kansa yang ada di dekat mereka sekarang ini sebenarnya anak kandung sendiri. Ringkasan cerita dan adegan hari ini adalah mungkin Dokter Aksan akan tahu anak Rianti bernama Kansa. Namun Dokter Aksan tidak menyadari kalau Kansa yang dia kenal anak kandung sendiri. Hal itu karena identitas Kansa saat ini masih disangka anak kandung Darto dan Elva. Sehingga Dokter Aksan akan tersesat dan menganggap kalau anak kandungnya kebetulan sama dengan nama Kansa, anak kandung Darto. Selanjutnya, Fatan akan menjadi penyelamat nyawa Kansa yang sedang terjebak dalam kebakaran rumah Imran. Fatan akan membawa Kansa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis secepatnya. Nah, dari situlah pada akhirnya nyawa Kansa masih terselamatkan berkat bantuan Fatan. Biarpun begitu, Kansa akan tetap kembali kepada Imran sebagai suaminya. Walaupun disakiti, diperlakukan tidak adil hingga dibenci, akan masih tetap berbakti sama Imran sebagai suami di bawah janji suci pernikahan, tanpa Kansa sadari sebelumnya kalau pernikahannya bersama Imran tidak sah. Sebaliknya, Imran akan menyalahkan Fatan pasca menyelamatkan Kansa, bahkan menuduh mengambil kesempatan dalam kesempitan dalam rumah tangganya. Itu artinya secara tak langsung Imran akan menuduh dan menganggap Fatan berniat menjadi pepinor alias perebut bini orang. Selanjutnya, Amel lebih memilih HP daripada bongkar rahasia Darto yang sebenarnya bukan ayah kandung Kansa. Dan itu sebagian dari siasat dan rencana licik Monica untuk menutupi rahasia identitas Kansa yang sebenarnya. Makin seru dan menarik ya kisah cerita istiqomah cinta hari ini. Terima kasih.